never slow up, no I don't take shit, I got no. Terlihat dari 26 nama pemain yang dibawa, Shin Tae-yong bisa dibilang dapat memainkan pemain-pemain terbaik yang dimilikinya. Dari skuad juara SEA Games 2023, hanya dua pemain andalan yang absen yakni Marcelino Ferdinand dari KMSK Deinze, dan Pratama Arhan dari Tokyo Verdy. Kedua pemain ditengarai tak dilepas klub masing-masing yang tengah berkompetisi. Di luar Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, Shin Tae-yong bisa menyertakan pemain-pemain terbaiknya. Di posisi kiper ada kiper Persebaya Surabaya, Fernando Ari. Selanjutnya di posisi bek tengah ada Muhammad Ferrari, Komang Teguh, Rizky Ridho dan Alve Andra Dewangga. Kemunculan Komang Teguh cukup mengejutkan, mengingat bek milik Borneo FC ini baru saja dikenai sanksi AFC, yakni larangan tampil di 6 pertandingan, efek keributan di final sepak bola SEA Games 2023. Selanjutnya di lini sentral ada Fajar Fatur, bek Hemputra hingga gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner. Masuknya Ivar Jenner praktis mengejutkan, mengingat kasta kedua Liga Belanda bakal bergulir akhir pekan ini. Selanjutnya di posisi depan ada Witan Sulaiman, Ramadan Sananta hingga winger lincah Ado Den Haag, Rafael Struijk. Melihat daftar pemain di atas, peluang Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2023 sangat besar. Ditambah lagi, tim-tim pesaing timnas Indonesia U23 seperti Vietnam dan Thailand tak dapat memainkan pemain-pemain terbaik mereka. Di Piala AFF U23 2023, timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Malaysia dan Timor Leste. Laga melawan Malaysia digelar pada 18 Agustus 2023 dan Timor Leste 2 hari berselang. Daftar pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 bocor. PSSI lewat akun media sosial mereka, PSSI, membagikan daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U23 2023 pada Senin, 7 Agustus 2023, siang waktu Indonesia Barat. Sayangnya beberapa menit setelah dirilis, PSSI menghapus unggahan tersebut. Hingga kini, PSSI belum mengunggah ulang postingan tersebut. Meski sudah dihapus, banyak pihak yang telah mencapture unggahan PSSI tersebut. Chain Patinama, bek kiri naturalisasi timnas Indonesia, menampilkan performa yang garang sebagai starter dalam laga lanjutan Liga Norwegia saat Viking FK menghadapi Bodo Glimt. Dalam pertandingan ini, Chain Patinama berhasil membantu Viking FK meraih kemenangan 3-2, memangkas jarak menjadi 3 poin dengan Bodo Glimt di puncak klasemen. Ini adalah pertandingan ke-21 bagi Chain Patinama bersama Viking FK musim ini. Namun, belum ada kabar mengenai perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada bulan Desember mendatang. Sandy Walsh, pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, akhirnya kembali bermain setelah pulih dari cedera. Ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 ketika KV Mechelen menghadapi Kahagen dalam pertandingan Jupiler Pro League Belgia, kasta tertinggi Liga Belgia. Sayangnya, meski Sandy Walsh tampil apik sebagai bek kanan, kehadirannya tidak mampu menyelamatkan KV Mechelen dari kekalahan 0-1. Sandy bahkan mendapatkan peluang emas pada menit ke-89, tetapi sayangnya sepakannya belum berhasil mencetak gol. Pratama Arhan, yang bermain di Divisi 2 Liga Jepang atau J2 League 2023, akhirnya mendapatkan kesempatan bermain untuk Tokyo Verdy saat melawan Shimizu S-Pulse pada Minggu, 6 Agustus 2023. Meski masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 menggantikan Hidema Sakoda, Pratama Arhan tidak dapat menghindarkan kekalahan tipis 0-1 dari Shimizu S-Pulse. Ini menjadi kesempatan pertamanya tampil di J2 League setelah lebih dari setahun lamanya, dengan penampilan terakhirnya pada 6 Juli 2022 melawan Tochigi SC. Dalam laga Kalik 2, Asnawi Mangkualam kembali diturunkan oleh Jo6 Dragons. Kapten timnas Indonesia ini masuk dari bangku cadangan pada menit ke-84. Dalam pertandingan ini, yang merupakan penampilan ke-17 musim ini, Asnawi berhasil membantu Jo6 Dragons mempertahankan keunggulan 1-0 atas Bucheon FC. Sayangnya, Elkan Bagot tidak mendapatkan kesempatan bermain di laga pembuka musim ini bagi klubnya, Ipswich Town, di Divisi 2 Liga Inggris atau Championship.
Meski demikian, kita masih menantikan peran penting Elkan Bagot di klubnya dan kontribusinya bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Dengan menggunakan teknik SEO ini, teks tersebut diharapkan lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari ketika pengguna mencari informasi terkini tentang pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri atau abroad. Pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri atau dikenal dengan sebutan abroad, terus menunjukkan semangat juang dan kontribusi luar biasa di klub-klub mereka. Nama-nama seperti Shane Patinama, Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot merupakan contoh nyata dari dedikasi mereka dalam meraih kesuksesan. Mereka terus berjuang keras di klub-klub yang berbasis di negara-negara berbeda, mulai dari Jepang, Belgia, Norwegia, hingga Inggris, untuk mendapatkan posisi utama di tim masing-masing dan memberikan kontribusi berarti. Demi menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia, kabarnya PSSI akan naturalisasi pemain keturunan Indonesia dari Liga Italia. PSSI saat ini sedang gencar memperkuat susunan timnas Indonesia dalam rangka menghadapi beberapa laga internasional yang akan segera dihadapi pada musim 2023-2024 ini. Salah satu caranya adalah dengan melakukan naturalisasi pemain. Melansir dari dailysuara.com, beberapa nama pemain keturunan Indonesia yang berlaga di kancah sepak bola internasional pun bermunculan. Salah satunya adalah Jay Itzes, pemain klub Venezia FC yang sedang bertanding di kasta kedua Liga Italia Serie B. Namanya Jay Itzes muncul karena rumornya Shin Tae-yong sedang mendekati pemain 23 tahun ini untuk bergabung dengan skuad Garuda. Mengenai hal tersebut, Jay Itzes pernah menyatakan keinginannya jika berpeluang mendapat naturalisasi dari PSSI dan bergabung dengan timnas Indonesia. Saya terbuka untuk dinaturalisasi. Tapi di satu sisi, saya juga ingin berkarier di Belanda. Tapi di sisi lain, saya ingin membela tim nasional asal kakek saya Indonesia. Itu adalah sebuah kehormatan, kata Jay dikutip dari video wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha. Jay Itzes adalah pemain sepak bola berkewarganegaraan Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Ia memiliki garis keturunan tersebut dari sang kakek. Dalam karirnya, Itzes memiliki jam terbang di kancah sepak bola Eropa, tak ayal membuat PSSI tertarik. Karir sepak bola Itzes bermula ketika menimba ilmu di sejumlah klub junior di antaranya PSV Eindhoven Academy pada 2009-2014, VVV Venlo, Helmond Sport pada 2014-2016, sampai FC Eindhoven pada 2016-2018. Jay Itzes pernah tampil bersama Liga Kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Go Ahead Eagles di tahun 2020-2023. Dengan bergabungnya Jay bersama Liga Belanda itu mengakhiri kiprahnya di tim senior FC Eindhoven. Per 1 Juli 2023, kini Jay Itzes resmi berseragam Venezia FC yang sedang berlaga di Liga Italia Serie B. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya disebut-sebut adalah bek FC Twente, Mees Hilgers. Timnas Indonesia terus memburu para pemain naturalisasi yang memiliki keturunan untuk persiapan sejumlah event padat pada 2023 hingga 2024. Yang terbesar tentu kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan bila PSSI memang berencana memproses beberapa pemain naturalisasi baru. Namun menurutnya PSSI bekerja secara senyap agar tak membuat gaduh pemberitaan. Beberapa lagi diproses. Sudah saya katakan proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Tunggu saja. Ingat tidak ketika masalah Federasi Ivar, Jenner, dan Rafael Struwijk, ujar Arya Sinulinga saat ditanya oleh warganet tanah air di akun Instagramnya. Satu nama yang muncul di media sosial soal siapa yang akan jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia adalah Mees Hilgers. Pengakuan Rafael Struwijk ke salah satu media Belanda, Omroep West, menyatakan bila asisten pelatih timnas Indonesia akan datang ke Belanda untuk mencari pemain naturalisasi. Saya kebetulan berhubungan dengan asisten pelatih beberapa hari lalu. Mereka ingin datang ke Belanda, kata Rafael Struwijk. Bisa jadi staf timnas Indonesia juga mencari Mees Hilgers yang bermain di FC Twente. Kabarnya ibu Mees Hilgers, Linda Tomben juga tengah berada di Indonesia. Akun TikTok 168 Timnas menyatakan bila Linda sedang berada di Bali dan akan bertemu Erick Thohir untuk memberi berkas naturalisasi anaknya.